ini. Mari kita bicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Pernahkah kalian merasakan bahwa hidup ini kadang tak berjalan sesuai rencana? Mungkin kalian sudah menetapkan tujuan besar, membuat rencana matang, dan berusaha keras mencapainya. Tapi tiba-tiba, rencana itu hancur, dan kita tidak tahu harus melangkah kemana lagi. Apakah kalian pernah merasa seperti itu? Rasa kecewa adalah hal yang sangat umum. Kita semua pernah merasakannya, ketika impian besar kita tak kunjung tercapai atau malah berantakan di tengah jalan. Kita merasa dunia seolah runtuh. Tapi, apa yang harus kita lakukan saat situasi seperti ini terjadi? Langkah pertama adalah mengakui perasaan kecewa itu. Ketika kita mengalami kegagalan atau rencana yang tak sesuai, wajar jika muncul perasaan kecewa, marah, bahkan putus asa. Ingat, rasa kecewa bukanlah tanda kelemahan. Mengakui dan menerima perasaan ini adalah bagian penting dari proses penyembuhan. Luangkan waktu sejenak untuk merenung, untuk benar-benar merasakan apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Berikan waktu untuk diri sendiri untuk berduka, karena saat kita kehilangan rencana atau impian, itu sama seperti kehilangan sesuatu yang berharga. Setelah kita mampu menerima, langkah selanjutnya adalah merefleksikan kembali perjalanan kita. Terkadang, kegagalan adalah guru terbaik dalam hidup ini. Dari setiap kesalahan atau rencana yang gagal, ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Apakah ada cara yang bisa saya lakukan lebih baik di masa depan? Kenangan dan pengalaman buruk mungkin tak ingin kita ingat, tetapi dari sanalah kita bisa tumbuh menjadi lebih kuat dan bijaksana. Setiap orang sukses yang kita kagumi pasti pernah mengalami kegagalan yang menyakitkan. Namun, yang membedakan mereka adalah cara mereka bangkit dan belajar dari setiap kegagalan itu. Saat satu pintu tertutup, ingatlah bahwa ada banyak pintu lain yang mungkin terbuka. Cobalah melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Terkadang, rencana yang kita anggap paling sempurna bukanlah yang terbaik bagi kita. Ada peluang baru di luar sana yang mungkin tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Misalnya, mungkin kegagalan ini adalah tanda untuk mengeksplorasi minat atau bakat lain. Kadang-kadang, hidup mencoba mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik, meskipun jalannya tidak selalu mulus. Jika kita mampu membuka pikiran dan hati, kita akan menemukan peluang yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Saat kita dihadapkan pada ketidakpastian, salah satu cara untuk tetap tenang adalah dengan berfokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kita mungkin tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi atau hasil yang tidak sesuai harapan, tetapi kita bisa mengontrol respons kita, upaya kita, dan bagaimana kita menghadapinya. Mulailah dengan hal-hal kecil yang membuat kita merasa lebih baik. Mungkin dengan menjaga kesehatan fisik dan mental, memperbaiki kebiasaan harian, atau menetapkan tujuan-tujuan kecil yang bisa diraih. Fokus pada langkah-langkah kecil ini bisa membantu kita bangkit perlahan, tanpa perlu merasa terbebani oleh ekspektasi yang terlalu tinggi. Mungkin kegagalan ini adalah kesempatan bagi kita untuk merumuskan ulang arti sukses dalam hidup kita. Sukses bukan hanya soal pencapaian besar atau status, tetapi tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan tenang dan damai, merasa cukup dan berarti. Mulailah membuat rencana yang realistis, rencana yang lebih sesuai dengan nilai dan keinginan kita. Teman-teman, hidup memang tak selalu berjalan sesuai rencana, dan itu tidak apa-apa. Kita bisa terus belajar, terus bangkit, dan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jangan takut dengan kegagalan, karena setiap langkah, setiap proses, dan setiap tantangan punya peran dalam membentuk siapa diri kita.